Halo, kenalin gue Okto, salah satu founder dari Tech Manis, yaitu YouTube channel yang membahas seputar teknologi. Kita ada review monitor, review komputer, peripheral komputer, suka custom keyboard ya belakangan ini, dan masih banyak yang lainnya. Kesibukan gue belakangan ini jelas lagi urusin channel Tech Manis, terus gue juga lagi kerja di kantor konsultan pemetaan di daerah Jatiwaringin. Terus gue juga lagi ada usaha di bidang kreatif, yaitu editing video dan keperluan media lainnya, yaitu studio edit. Awal mula itu karena pandemik sih, kuliah udah di rumah, terus kerjaan juga di rumah udah WFH. Jadi gue mikirnya ruang kerja itu adalah hal yang mandatory banget, dan terbukti sampai sekarang pun gue masih lebih suka untuk kerja di rumah WFH karena pertama bisa hemat waktu, kita nggak perlu ke tempat kerjaan, dan kita juga bisa hemat budget karena nggak perlu keluarin ekstra untuk ongkos ya, untuk transport. Dan sebelum pandemik pun gue udah nge-YouTube, yaitu bikin konten food vlog dan konten campur-campur ya sama cewek gue Ajeng. Terus kita stop karena ya nggak bisa kemana-mana juga, kita restoran tutup dan segala macem. Akhirnya gue switch ke konten gaming. Nah di situ gue main game Nintendo Switch, tapi gue ngerasa kurang nyaman karena kurang explore aja gitu gue kalau main game sambil direkam. Dan terus akhirnya gue kepikiran untuk bikin channel ini, nge-review tentang gadget-gadget, karena kebetulan juga ternyata banyak barang-barang yang bisa gue review karena si Nino pun itu sering belanja gitu anaknya. Jadi ya udah kita manfaatin hal itu, kita bikin channel ini, dan ya udah kita patenkan untuk bikin ruang kerja. Awalnya ini tuh kamar biasa dengan kondisi yang udah kurang bagus ya menurut gua, karena catnya udah rusak, terus suhu ruangannya juga gerah, lembab karena sirkulasinya itu nggak bagus. Ini terakhir itu direnov 2004 kalau nggak salah, jadi emang udah harus peremajaan lah. Nah startnya itu dari pandemik ya. Nah awalnya itu nggak di ruang ini, masih di ruang sebelah, itu pakai meja komputer zaman dulu. Terus ada rak yang bisa kita manfaatin untuk naruh-naruh barang. Terus kita juga pertama kali beli itu monitor LG 22MK600 yang udah di review juga. Itu gue beli untuk nyari warna biar editing video tuh enak, terus juga untuk main Nintendo Switch ya. Nah sambil ngerapihin ngecat ruangan ini. Join di ruangan ini lagi renovasi sedikit ya. Nah dibantu sama ini dia nih Bro Dani, asik, mantap. Ya tuh. Oh. Nanti ada di YouTube. Setelah udah kelar ngecat baru pindahin dengan furnitur seadanya. Terus ya udah nyicil. Nah di situ juga gue udah rencanain untuk beli meja PC, terus ngerakit PC juga ya. Pembelajaran gue di ruangan ini aslinya itu adalah sirkulasi udara yang menurut gue kurang bagus ya. Jadi ruangan itu jadi nggak awet dan cepet gerah, kita juga jadi nggak nyaman. Jadi waktu itu gue berpikir harus ada kipas angin, dan yang penting itu adalah exhaust fan. Ini juga bisa kalian ikutin biar bikin ruangan kerja yang tetap adem tapi nggak boros listrik. Dan sebetulnya bisa aja ya, waktu itu gue pasang AC aja langsung gitu ya, tapi gue mikirin budget juga, dialokasin dulu untuk yang lain-lain lah ya. Jadi kita itu bener-bener manfaatin kipas angin sama exhaust fan aja, dan ini dari ngebantu banget si exhaust fan-nya. Gue juga dulu itu nganggep remeh soal exhaust fan karena kayak masa udara di dalam dibuang keluar gitu, harusnya mah udara di luar dimasukin biar adem gitu kan. Di sini gue pakai ukuran 10 inch, mereknya ini Crisbo, dan ini gue pakai yang satu arah aja, jadi buang dari dalam keluar. Nah ada juga yang dua arah, kita bisa buang dari dalam keluar dan dari luar ke dalam gitu, jadi di switch. Terus di sini gue ada kipas angin, kipasnya itu model yang di dinding. Gue sengaja beli yang model kayak gini karena biar hemat space juga, dan biar udaranya itu merata jadinya ke seluruh ruangan. Nah sebetulnya gue pakai dua alat ini pun udah cukup banget untuk bikin ruangan itu jadi adem. Nah tapi masalahnya adalah ketika syuting itu kalau gue nyalain dua-duanya akan noise banget,
Dan kalau misalnya gue matiin salah satu itu bisa gerah, apalagi matiin dua-duanya itu gue bisa keringetan banget di ruangan ini. Itu adalah kendalanya, that's why gue beli AC atau teh manis ini pasang AC. Ini juga gue beli AC second 1,7 mereknya Panasonic. Jadi kalau misalnya kalian juga mau low budget, kalian bisa beli AC second aja, cari di Shopee atau di Tokopedia, itu banyak yang jualan dan ada garansi juga. Dan so far aman-aman aja sih gue pasang ini nih. Ini gue pasangnya setengah PK karena nyesuaiin juga ruangan ini cuman 6 meter persegi 2x3 kurang lebih. Jadi udah cukup banget setengah PK di ruangan ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ruangan kalian itu panas, gak nyaman, kalian coba aja dulu. Kalau budgetnya masih belum cukup beli AC dan perawatan AC belum cukup juga, kalian bisa pakai exhaust fan. Itu membantu banget. Jangan kipas angin doang, karena kipas angin itu cuma muterin udara di sekeliling kita aja sih. Menurut gua ruangan kerja yang nyaman itu adalah yang simple, sesuai dengan selera kita, terus adem juga, kerjanya enak, terorganize, semua kebutuhan-kebutuhan itu ada, nggak ribet cari-cari sana sini, dan enak untuk dilihat lah, nggak berantakan intinya. Pokoknya gimana caranya bikin ruangan kerja itu yang nyaman banget, jadi lu pengen ke situ terus bisa standby di depan meja lu, di depan komputer atau laptop lu untuk lebih produktif lagi. Dan tips gua sih untuk bikin ruang kerja itu adalah sering-sering cari referensi lah. Gue juga banyak dapat referensi dari Instagram, terus dari teman-teman content creator juga yang ngebahas soal setup komputer, setup ruang kerja dan segala macamnya. Itu ngebantu banget. Itu juga kalian bisa budgeting juga, jadi kira-kira kalian tuh butuh budget berapa, apa aja yang diperluin, jadi kalian lebih tahu dan lebih well prepared. Selain itu juga mood dari guanya sendiri yang mempengaruhi banget ya. Makanya gue juga suka bikin gimana caranya supaya badan gue ini mendukung untuk gue kerja. Kayak sebelum kerja itu biasanya gue mandi dulu atau bersih-bersih, gimana caranya badan gue itu fresh. Karena faktor internal itu penting menurut gue selain eksternalnya. Itu kalau eksternal kan yang tadi ruang kerja, terus dimana kita kerja dan sekeliling kita lah pokoknya. Nah, biar gue makin fresh, makin relax dan makin fokus juga kerjanya, pas mandi itu biasanya gue pakai shower scrub sama body scrub dari Scarlet Whitening yang varian coffee. Karena aromanya ini bikin relax banget dan mood buster banget sih menurut gue. Karena aroma coffee-nya itu beneran kopi gitu ya, jadi nyaman lah pokoknya. Biasanya gue body scrub itu 1 kali seminggu buat angkat daki-daki dan sel kulit mati yang membandel. Terus kalau udah body scrubnya, gue langsung pakai yang shower scrubnya. Ini shower scrubnya bisa kita pakai setiap mandi ya, setiap hari. Udah kelar mandi, lanjut gue pakai body lotionnya. Nah, kalau dua tadi itu udah wangi-wangi kopi, yang sekarang ini jelas terpampang juga kata-kata fragrance yang alias ini wangi juga ya, parfum. Nah, tapi sayangnya ini belum ada yang varian kopi ya. Ini variannya itu wangi apa ya? Gue ngerasa ini kayak parfum-parfum mahal gitu ya. Harapannya buat Teh Manis kedepannya itu makin jaya-jaya dan project-project kedepannya lancar dan banyak project juga. Terus thank you juga nih buat kalian para viewers, para subscriber, para teman-teman content creator, teman-teman di komunitas juga udah nge-support Teh Manis terus. Dan pastinya Teh Manis akan berikan yang terbaik ya untuk kalian. Terus semoga akan tetap ngasih edukasi dan tetap ngasih informasi dan hiburan juga untuk kalian. Dan semoga gue pribadi dan Teh Manis juga tetap konsisten dan fokus juga ngejalaninnya. Dan investor juga alias Nino makin jaya-jaya juga biar makin berkembang nih channel. Itu aja sih. So thank you lah pokoknya untuk kalian semua. Keep healthy dan produktif juga. Oke.